Ngecek. Suaraku masih pelan banget nggak? Teman-teman. Suaraku Agak putus-putus, Kak. suaraku putus-putus. Ya, agak putus-putus. Ya udahlah kayak gini aja. Udah jelas, udah jelas. Ini udah masuk semua belum? Kak Asa? Kalau dibilang dari yang di grup itu belum sih, Kak. Oke. Kita mulai aja ya. Boleh, Sebelumnya, sebelumnya aku tanya dong, Kiki, nggak jawab dia. Gimana, Kak? Aku kok baru lihat dirimu join. Kau kenal aku kan? Kenal nggak? Oh ya udahlah, suara putus-putus soalnya. Oke, malam ini, aku mau tanya dulu deh. Yang belum ngerjain tugas, ada nggak? Oke, Ami belum ya? Kak, saya udah jadi Tugas. apa namanya kemarin itu kan akhirnya itu batas pengumpulan akhirnya itu hari apa gitu kan. Nah, aku tuh Ya, lupa, aku ingetnya tuh hari selanjutnya gitu pas aku mau ngupload ke Google Classroom loh kok sudah lewat deadline gitu, tapi udah kukumpulin kok. oke, nggak H+1 apa-apa. setelah itu. Ini ya, Ami Kemala ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Aku beberapa hari ini sibuk banget, jadi nggak sempat juga untuk koreksi. Ya aku lupa inget apa lupa hari deadline-nya itu kukira hari ini ternyata udah kemarin gitu. Ya, hari Jumat kalau nggak salah. Mm-mm. Ya, kenapa ini Kak Suha? Iya, maaf, aku juga baru ngerjain tadi. Baru baru itu baru selesai, sibuk banget dari kemarin sih. Jadi Kak Asna sama Fauziah juga sama ya? Udah Iya, ngerjain atau same. belum? Udah ngerjain cuman lupa dikumpul. Oh, ya ini ya dikumpulin ya. Yang Jadi, belum dikumpulin. gimana? Aku sudah ngerjain tapi belum dikumpulin. Dikumpulin dong. Yang udah diposting itu nanti jangan lupa di ini ya, di tune in atau di submit. Ya Kak Regina?
Sama Sam, saya juga baru ngumpulin kemarin. Oke, nggak apa-apa. Itu siapa tadi? Oh, Kak Asa. Nih Kak, Kita ada pengurangan nilai nggak? pengurangan nilai gimana maksudnya? Nggak, maksudnya yang kayak ngirim telat gitu nggak ada pengurangan kan? Enggak sih, Oh, aman-aman aja berarti. Ya, aku aman. belum nilai. Selagi Aku, dia ngirim sebelum ya tugas betul. Aku suka gitu kok. Yang selanjutnya sih. penting teman-teman ngirim, ngerjain gitu aja. Nanti bakal aku koreksi kok. Emang aku belum ngoreksi. Aku 1 minggu kemarin di rumah sakit nemenin temanku. Harusnya malam ini juga, tapi aku banyak tugas. Oke, ya udah kita lanjut ya untuk materi. Ini materi kita yang terakhir di Udah belum dinilai ya? ya aku belum sempat. Oh iya, aku kira udah. Soalnya aku lihat tadi nggak dinilai. Belum. Tapi kalau untuk kuncinya udah ada. Emang aku aja yang belum nilai. Oke, ini materi kita di kelas bahasa Korea untuk pertemuan malam ini. Kita bahas bacim. Yaitu bacim itu huruf konsonan yang berada pada akhir suku kata. Masih ada yang inget nggak? Yang dari pertemuan pertama aku udah sering nyinggung-nyinggung tentang bacim. Ada yang ingat sedikit-sedikit gitu? Sedikit. Ya, apa? Pokoknya dia itu kalau huruf konsonan ya iya itu dalam bahasa Korea itu beda penempatannya, beda lokasinya, nanti itu bisa berubah bunyinya gitu. Oke. Contohnya satu aja nggak apa-apa. Aduh, tapi nggak hafal namanya. Contohnya itu huruf G itu dia kalau di awal dia G, tapi ketika dia di akhir kata atau di akhir suku kata itu dia bisa jadi K gitu. Terus huruf R itu dia kalau dibaca R kalau di awal, tapi kalau di akhir dia jadinya L. Iya, benar. Itu ya salah satunya dari bacim. Terus ini bagaimana sih yang dinamakan bacim? Nah, tadi yang udah dibantu dijelasin sama Kak Ami, bacim itu. Ini contohnya dari subak. Nah, bacimnya itu terletak di bagian kiok atau di suku kata kedua yang konsonannya di bawah. Oke. Nah, di sini. Ini suku kata pertama, ini suku kata kedua. Jadi masih inget kan yang caranya aku kemarin untuk dipisah-pisah? Masih ingat lah ya pasti. Nah, G di sini itu bacim. Karena dia huruf konsonan yang berada di bawah. Itu dinamakan bacim. Terus kemudian ada di, nah oke. Bacim itu terdiri dari ada tujuh ini, tujuh huruf, bukan 7 huruf sih, 7 kelompok. Yaitu ada huruf K, ada huruf N, ada huruf T, kemudian ada L,
dan M. Terus ada P dan eng. Nah, teman-teman kemarin itu banyak banget bingung itu di bagian ini ya. Di ing. Nah, untuk K sendiri itu ada G atau giok, ada kiek, kemudian ada senggiok. Itu nanti kalau misalkan dia berada di bawah, di akhir, di bawah dan di akhir, itu biasanya dia akan dibacanya K dengan posisi lokasi yang ada di contoh ini. Ini ak, aku zoom dulu. Nah, ini yang pertama ak, ini ak, ini juga ak, kayak gitu, bacanya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk yang pertama ini. Nggak ada ya. Kak mau tanya, Heeh, silahkan. kalau itu perbedaannya baca yang pertama, yang di garis biru itu yang pertama sama yang terakhir itu apa ya? Kan satunya hurufnya tunggal, satunya double, itu bedanya bacanya gimana? Untuk bacim itu bacanya tetap sama, Kak. Berarti emang nggak ada perbedaan gitu ya, Kak? Ya, memang nggak ada perbedaan. Jadi, bacim itu kan ada ini ya, ada 7 kelompok. Pengelompokannya itu dari K, N, T, L, M, P, dan eng. Kayak gitu. Nah, huruf-huruf bacim dari konsonan yang di atas ini, yang di bagian atas, itu semuanya akan dibaca sesuai pengelompokannya. Nah, untuk cara bacanya karena dia double atau enggak, itu sebenarnya dia nggak berpengaruh untuk bacim. Untuk cara bacanya ya, gitu. Karena Selama emang satu dia udah, kelompok sama gitu bacanya. iya, benar. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, aku ulangin lagi ya dari yang K. K itu ada giok, kemudian ada kiek, dan senggiok. Itu kalau dia menjadi bacim, konsonan di bawah, dia akan dibaca K. Nah, kemudian ada nien, ya. Nien itu dia sendiri. Jadi huruf nien ini dia posisinya kalau di bawah itu dia bakal berubah menjadi N. Seperti pada apa ya? Cara pengucapan secara normal lah, kayak gitu. Jadi N. Jadi contoh di lokasinya ini itu ada an. Nah, an. Tetap N kan, kayak gitu. Kemudian ada di T. Nah, T ini lumayan banyak. Dari semuanya emang dia yang paling banyak. Itu ada diket, ada tiet, ada siot, kemudian ada sengsiot, terus ada ciet, terus ada ciet, dan hit. Nah, dari K, N, dan T, teman-teman udah tahu kan kenapa kok mereka ini dikelompokkan dalam bacim yang sama? Gimana? Karena penyebutannya di akhir. Karena Siap. Nah, makanya pas gimana? karena apa dibacanya apa sama-sama T di belakangnya ya, Kak? Iya, benar. Makanya kemarin di pertemuan pertama, itu kan ada tabel tuh. Eh di berapa ya? Slide 3 di terakhir kalau nggak salah, itu ada kolom yang nama-nama. Nah, kemarin kan aku ini ya ngasihin info teman-teman kalau bisa nama-namanya itu dihafal. Bukan lebih ke dimengerti lah gitu. Tapi soalnya kalau menghafal itu biasanya kita cepat lupa. Tapi kalau dimengerti itu insya Allah tetap ingat gitu. Nah, kenapa aku memberikan saran
Kalau bisa lebih diingat lagi, karena kalau teman-teman ingat namanya, teman-teman bisa ingat cara penyebutannya. Dan terutama konsonan itu dia depan, tengah, dan akhir itu udah ada kayak partnya masing-masing gitu. Jadi teman-teman tahu gitu. Oh, misalkan real ini namanya awalnya R terus di akhirannya L gitu kan. Jadi dia kalau menjadi bacim itu secara bacim itu posisinya di bawah, konsonan yang di akhir dan biasanya di bawah gitu. Jadi dia dibacanya L itu untuk real. Kemudian juga sama kayak ini kan, diet, terus tiet, siot, singsiot, ciet, dan hit. Nah, itu yang awalannya tuh berbeda-beda. Ada G, ada T, ada S, ada double S, ada J, ada CH, dan ada H. Nah, tapi di akhiran mereka itu semuanya T. Nah, itu cukup untuk mengingat-ingatnya di situ. Kemudian ada R, ini real, dan dia menjadi bacim itu di bawah menjadi L, atau contohnya ini ada al, gitu. Kemudian selanjutnya ada miem. Miem itu depannya M dan akhirannya juga M. Jadi dia miem. Dan dia kalau menjadi bacim disebutnya M. Kemudian ada di kelompok P itu ada biep dan piep. Ya. Kan? Biep, B dan P. Dan biep dan piep gitu. Tapi kalau mereka jadi bacim dengan posisi yang di bawah di akhir suku kata itu bakal menjadi P. Jadi contohnya ini up dan up gitu. Tidak ada bedanya. Kalau kemarin misalkan mereka ada di depan, itu kan berbeda ya. Ingat nggak teman-teman yang aku ngajarin B dan P? Ini P, B, B, kayak apa ya? Ada H-nya gitu loh. Nah, Oh, jadi kalau yang P itu antara dua-duanya itu pengucapannya tetap sama ya Kak kalau di akhir. iya betul, tetap sama. Itu kalau di bacim ya. Tapi kalau dia posisinya di depan, itu akan berbeda. Kalau B ya B biasa. Tapi kalau yang piep, yang ini, apa namanya nih? Yang kedua nih, yang piep ini, yang kayak tangga tidur, itu nanti dia jadinya PH. Oke Kak, ini siapa nih? Kak Fauziah dulu ya? Atau Kak Kinanti yang resen tadi? Ya Kak, Ya, silahkan. Mau tanya apa? eh aku masih belum paham yang bagian pengucapan T-nya Kak. Oke, T. Untuk T itu semuanya sama, Kak. Jadi kalau ini diget, tiet, ciot, sengsiot, ciet, ciet, sama hiet, itu mereka semuanya akan dibaca T. Jadi ini at gitu. Tidak ada perbedaan. Itu kalau memang letaknya di bawah, pasti dibacanya bunyinya T ya Kak. Iya. Kalau dia letaknya di atas, beda lagi pembacaannya gitu Kak. Nah, kalau dia letaknya di atas atau bisa jadi dia di depan, bahasanya di depan, itu mereka pasti bacaannya itu yang depan. Contoh yang bentar. Nah, ini diget, ini D, ini TH. Kok jelek ya? Nggak usah dilingkar-lingkarin deh. Dah. Nah, ini
bacanya itu kalau misalkan dia posisinya di depan, itu tetap ini D, ini TH gitu. Terus ini S, ini SS, ini J, terus CH dan H. Itu kalau dia posisinya di depan gitu. Tapi kalau dia di akhir dan sebagai bacim, itu bacanya tetap T semua. Begitu. Iya Kak, makasih Kak. Oke. Ya Kak Kinanti silahkan. Kak Kinanti, ya Allah sorry. Kanita. Kanita nggak jadi tanya? Halo, Ya silahkan. Kak, aku mau nanya, kalau semisal bacimnya di tengah gitu, gimana cara bacanya? Bacim di tengah itu maksudnya, aduh sorry, mati. Contohnya kayak yang di bawah ini kah? Ya bisa jadi Kak yang isda, yang kayak gitu dah yang di tengah. Soalnya Ya. kayak disambung gitu kata-katanya, cuman nggak bisa dibaca kayak gaci, gati kan dari gati jadi gaci kayak gitu. Ya, Gitu. benar. Jadi gini Kak, untuk bentar deh ya, aku nyelesain yang di atas dulu, biar nanti kita enak, biar nggak bolak-balik. Oke, Sam. Oke. Eh, untuk yang di atas ini ada yang mau ditanyain lagi nggak, Kak Regina? Saya mau tanya, untuk siot itu kan kalau dibaca di awal S, kalau di tengah Ya. S, kalau di belakang kan jadi T ya Kak ya. Mm-mm. Nah, bacimnya S sendiri ada nggak, Sam? Bacim itu kita ada 7 kelompok, Kak. Oh, berarti Jadi masih bacim, ada. enggak, bacim itu kita ada 7 kelompok dan ini kelompoknya. Cuman ada K, N, T, L, M, P, dan Eng. Tidak ada S. Oh, berarti kalau misalnya ada nama orang, misalnya Miss gitu, misalnya manggilnya Miss, berarti S-nya pakai apa? Yang di belakang, Sam? Jadi teman-teman kemarin ingat nggak penggunaan ini? Oh, Oh, oh. Nah, jadi kalau Miss, MISS gitu kan. Jadi penulisannya aku coret di sini ya. M, I, Mise. Kayak gitu. Oh iya, Sam. Terima kasih. Gitu. Iya, sama-sama. Miss, yang ini aku mau nanya, kalau berarti bacim cuman setor tugasnya kita itu personal ke kakak atau gimana Kak? Kita kan pakai ini Kak, pakai apa namanya Google Classroom. Kalau misalkan nggak ada link, nanti coba minta ini Kak Asa, Kak Asa nggak ada ya. Nanti deh Kenapa, nanti Kak? aku. Untuk Saya ini, dipanggil. Kenapa? iya. Ini Kak Asa ada nggak ini link untuk apa ya ke apa sih namanya Google Classroom? Link aku Cari nggak aja di punya Google link. Kak, coba. Di Google Classroom gitu Kenapa? pasti ketemu. Coba Enggak, cari ini aja Classroom gitu. link kita kan itu ini harus ada aksesnya. Nanti minta ini ya, minta Kak Indah aja deh ya. Ada Iya, Kak. ada di deskripsinya. Oh, yang itu ada di deskripsi grup buat ngirim tugas kan ya? Iya benar. Ya, ada di deskripsi grup. Nanti aku kirim di lewat bentar. Aku salin dulu ya. Aku kirim di chat. Nah, itu Iya. tugasnya Gitu ngirimnya ya. di situ. Udah aku kirim di grup ya. Oke, makasih Kak. Oh, berarti Kak Ya. Fauzia dari kemarin belum ada ngirimin tugas ya?
Loh, aku bingung soalnya. Lantas. Ya udah nggak apa-apa lah nanti Maaf. ini. Oh iya, namanya belum ada di sini nih. Ya udah nanti dikirim aja ya. Nanti aku Oh bantu iya, koreksi. oh iya, Kak. Ada yang mau ditanyain lagi? Tentang 7 kelompok bacim? Iya, Kak Regina, silahkan. Saya mau mastiin aja, jadi semuanya bacim itu ditaruh di bawah ya? Iya, betul. Oke, makasih Sam. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Sam mau nanya, Ya, silahkan. tapi bacem tuh nggak harus di bawah juga kan, dia di depan bisa ada bacem kan, kayak eng gitu. Ya apa? Nggak, Yang nggak. apa di akhir aja gitu, kayak di akhir sama di tengah. Bacim itu semuanya ada di akhir, Kak. Nih. Nah, konsonan yang berada pada akhir suku kata. Nah, Oh iya Kak, suku kata itu ini. Kita pakai ini ya, apa namanya? Contohnya subak. Ada yang tahu nggak subak apa? Matematika bukan sih, Kak? Semangka. Oke, bener. Kalau matematika itu suhak. Ininya pakai H, pakai hit. Ini. Kok A sih? Bentar deh. Nah, ini kalau ini itu namanya semangka. Kalau biepnya ini berubah menjadi ini H atau yang kayak gini hanya, nah itu menjadi suhak atau matematika gitu. Emang hampir mirip sih. oke Sam, makasih udah ngerti. Oh iya, Sam. Nah, untuk ini huruf konsonan yang berada pada akhir suku kata. Nah, suku kata itu ini. Kita pakainya subak. 1, 2. Nah, ini suku kata 1, ini suku kata 2. Gitu. Nah, suku kata ini. Nah, terus berada di akhir. Nah, ini huruf G-nya ini kan giok. Itu berada di akhir, di bawah. Dan dibaca apa? Subak. Oke, benar. Subak, kalau gioknya di bawah dibaca menjadi K. Ya, emang belum aku periksa. Kayak gini. Jadi kalau untuk apa namanya bacim itu nggak ada di depan. Nah, untuk tadi yang ditanya kan iyeng ada di depan gitu kan. Tapi iyeng yang di depan itu dia menjadi partnernya vokal. Masih ingat kenapa? Gak bisa berdiri sendiri, Iya, bener. gak mau jomblo. Iya, betul. Vokalnya nggak mau sendirian. Dia nggak mau kesepian. Harus minta teman. Gitu. Contohnya ada di sini. Tuh, kok nggak bisa di zoom sih? Nah, ini. Ini kan huruf A nih. Setiap contohnya di bawah ini untuk lokasi, itu A. A-nya semuanya ada eng-nya semua. Ada ing-nya semua. Tapi dia nggak dibaca. Dibacanya cukup A-nya aja. Jadi contoh yang ya ini eng ini.
Aku belum klik ini ya. Nah, contoh yang eng ini ya. Ini itu dibacanya cuman A, N, G. Gitu. Jadi N, G yang di depan itu dicoret. Nggak dibaca. Jadi ini nggak dibaca ini. Yang di depan ini nggak dibaca. Paham nggak? Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Untuk pengelompokan dari 7 ini. 7 bacim. 7 kelompok bacim. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, aku lanjut ke bawahnya. Kenapa perbedaan baca? Kenapa berbeda cara bacanya? Yang pertama itu ada ita. Yang kedua ada isoyo. Nah, di sini ya, aku gedein dikit. Ini sengsiatnya, ya Allah, kenapa? Ini sengsiatnya ini dia tetap dibacanya bacim, tapi dia berbeda cara penyebutan. Tapi tadi dijelasin kalau bacim semuanya disebut T, ya kan? Nah, kenapa kok bisa disebutnya berbeda? Karena yang di ita ini itu bacimnya ketemu konsonan. Karena diget itu kan konsonan ya. Nah, karena diget itu konsonan, dia dibacanya tetap T. Gitu. Sengsiatnya dibaca T. Kemudian yang kedua ada isoyo. Isoyo itu kenapa sengsiatnya tetap dibaca double S? Karena dia bertemu vokal. Gitu. Jadi dia itu langsung secara otomatis bergabung ke atas. Gitu. Jadi walaupun tulisannya gini, tulisannya is soyo gitu kan. Ini is soyo gitu. Tapi dia bacanya jadi gini. Nah, kayak gitu. Kok nggak gabung? Bentar. Iya Allah. Nah, gitu. Tulisannya tetap kayak gini, kayak yang di bawah. Isoyonya tuh yang bener tulisannya kayak di bawah. Tapi cara bacanya kayak yang di atas. Paham nggak? Paham, Sam. Atau ada yang masih bingung nggak? Kak, itu cuma berlaku untuk isoyo aja atau maksudnya pertemuan dengan huruf vokal ini, dia meskipun di bawah tidak dibaca T itu, apakah dia cuma berlaku untuk double S aja atau untuk si kata isoyo ini aja? Untuk pertemuan dengan vokal itu semua bacim. Nah, semua bacim yang ada di kelompok atas ini, nah ini kan, dari semua ini, nih, semua ini, Oh ya. itu kalau dia bertemu sama vokal, ya kan, contohnya yang di bawah ini, isoyo, itu bakal naik, gitu. Contohnya, ini, aku mau nyoret di mana ya, sudah banyak coretan, aku hapus dulu. Di sini deh. Nah,
Contohnya itu aku mau iya nggak apa-apa silahkan. Bentar deh aku. Nah, mana tadi? Nah, ini dari Kak Sehuni. Sehuni dah tuh. Suheni. Sorry. Itu ada Mogoyo yang dibaca, ya benar, Mogoyo. Karena dia langsung naik. Tapi, dari Mogoyo, itu ada yang namanya, dia kata dasarnya kan, gini ya. Nah, tahu nggak artinya apa? Makan. Iya, benar. Dari kata mukta. Nah, udah kedengeran kan berbeda. Kalau dari kata dasarnya mukta, itu ini, G-nya ini jadi K. Mokta. Gitu. M-O-K-T-A. T-A atau D-A. Gitu. Mokta. Mokga. Kayak gitu. Kalau medoknya gitu. Nah, tapi karena dia bertemu ini, tata bahasa semi formal, yaitu aya oya hiu. Kok aya sih? Ayo, oyo. Itu udah beda ini. Beda tata bahasa. Jadi, nah, yang pertama ini dibacanya mokta, yang ini mokgoyo gitu. Jadi kedengeran kan bedanya? Kalau yang pertama ini lebih ke huruf K, kalau yang kedua lebih ke huruf G karena gioknya ini langsung naik ke A. Oke, Kak, gak apa-apa. Gimana, dia mau tanyain nggak? Ini Kak Regina sama Kak Fauzia ada raise hand terus. Ada yang mau ditanyain? Siapa dulu nih? Enggak, Kak. Oke, Kak Regina deh. Berarti Kak Regina yang mau tanya. Itu saya mau tanya, kan yang bacim yang konsonan kembar yang dikelompokin di situ itu yang dituliskan cuma K, konsonan kembar yang K sama yang itu ya, yang C ya, Sam. Ini konsonan kembar yang S. Oh iya, yang S. Nah, kalau yang lain-lainnya itu kan konsonan kembar kan ada 5, itu semuanya bisa dijadiin bacim ya? Atau enggak? Sebenarnya sih gimana ya? Dia itu kalau di bawah dibacanya tetap sama gitu. Paham nggak? Gimana sih? Kalau pokoknya ini konsonan. Bacim itu cuman ada ini. Pengelompokannya cuman ini. Jadi kalau yang kemarin yang konsonan kembar, cucuk.
yang konsonan kembar itu tetap pada pengucapan dia mereka. Ingat nggak kemarin konsonan kembar? Yang J ya tetap J gitu. Ya Kak Fauzia? Atau Kak Regina mau ada yang ditanyain lagi nggak? Berarti benar-benar harus ini ya, Sam tahu kayak Miss itu pakai Miss, C pakai S konsonan kembar atau yang kayak gimana ya? Yang penting kebanyakin kosakata dulu baru tahu Ya, kayaknya. betul betul betul. Kayak Benny Ipin malah ya. Iya bener banget Kak, emang kayak gitu. Jadi semuanya tuh dari kosakata. Terus selama ini aku belum menjumpai sih yang kayak double J di bawah. Terus double D yang di bawah itu aku jarang. Tapi kalau D1 aja di bawah aku sering. Kayak ini Yang Detgi Sam. kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Cukup teman-teman ingat ini 7 kelompok bacim yang ini. Aduh, kok rewel. Nah, ini dari K, N, T, L, M, P, dan Eng. Dan ada pengelompokannya tadi. Yang K itu ya cuman ada 3 huruf, yang N cuman ada 1, yang T itu ada 7. Kemudian ada L itu ada cuman 1, M cuman 1, P ada 2, dan Eng itu ada 1. Gitu. Untuk yang lain-lainnya itu dia bukan bacim. Gitu. Nah, tadi kita cuma ini aja loh. Ada yang mau tanya lagi nggak? Yuk, tanya yuk. Kak, boleh kasih contoh lain nggak, Kak, yang menggunakan BIM, Kak? Menggunakan lain ya, bentar. Aku buka ini aja. Bentar ya. Oke, aku mau kasihin ini yang tadi contohnya lagi. Aduh, sorry. Nah, ini itu pakai cara yang bukan cara ding. Apa tadi namanya? Aturan bacim yang konsonan bacim diet ini
ini bertemu konsonan, huruf konsonan. Jadi dia dibacanya D ini menjadi T. Gitu. Tapi kalau dia itu gini, deta, deta, itu dia langsung naik. Jadi kayak gitu. Oh, contoh lagi. Oh ya Kak, ini yang tugas yang kedua, aku mau tanya kan ada yang nomor 9 itu capsal. Itu yang dari kata capsal itu ada bacimnya. Itu gimana Kak? Benar dibaca capsal atau gimana Kak? Tugas 2 ya. Iya, benar, capsal. Kan? Iya, kok lupa garisnya. Sal. Ini kan bacimnya di sini dan sini. Ya kan Kak Fauzia? Iya Kak. Jadi ini kan pakainya biep. Ya kan? Biep itu kalau di bawah dia jadinya P. Gitu. Tapi, nah aku mau apa ya? Disclaimer dulu. Kenapa kok nggak pakai huruf PH Kak? Gitu kan? Kan itu juga akhirannya kalau dia jadi bacim jadinya P juga kan gitu. Nah, itu aku bisa jawabnya karena emang dari sananya seperti itu. Contoh lagi ini. Nah, ini out. Ada yang tahu artinya? Celana. Baju. Ya, baju. Terus, kenapa kok bacimnya pakai yang ini? Ya kan? Sedangkan bacim T itu ada banyak banget kan? Ada 7 huruf. Iya nggak? Iya, Sam. Nah, itu juga kenapa kok harus pakai itu? Nah, itu pertanyaanku sampai sekarang juga. Tapi untuk saat ini ya emang dari Koreanya sendiri seperti itu. Gitu. Terus ada ini. Kot. Itu bunga. Ini T-nya pakai yang CH. Gitu. Begitulah penggunaan bacim. Untuk malam ini yang kita pelajarin itu bacimnya, aturan bacimnya cuman 2 dulu. Yaitu bacim bertemu konsonan dan bacim bertemu vokal. Kalau dia bertemu konsonan, bacim bertemu konsonan, dia bacanya sesuai hukum bacim yang ada di atas, pengelompokannya. Jadi, ITDA, ITA. Tapi kita baca D-nya itu enggak yang, gimana ya, kalau lidah medok tuh ya IDA, gitu, IDA, gitu. Tapi kalau kita mengikuti cara apa ya pelafalan di Koreanya sendiri itu D-nya tuh kayak samar, jadi ita, gitu.
Mokta. Jadi D-nya tuh nyaru kayak gitu. Nah, kalau bacim bertemu vokal itu dia langsung naik. Tapi posisinya tetap di bawah. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, aku lanjut lagi lah. Tinggal satu slide lagi. Nah, ini yang udah dijelasin. Oh, untuk yang pertama, huruf konsonan bertemu konsonan, jadi mati, dibaca bacim. Itu karena ini bacim sengsiot, yang dibaca T, dia bertemu konsonan D. Atau diget. Jadi dia dibacanya ita. Terus kemudian ada konsonan bertemu vokal, maka hurufnya jadi hidup kembali. Dan akan posisinya berada di atas. Gitu. Udah sih untuk bacim yang perlu teman-teman ketahui ini aja dulu. Soalnya untuk peraturan bacim itu yang kayak kemarin, ini kayak gitu kan, ini B ketemu N, itu jadi M. Nah, itu kita belum belajar di situ. Dan itu bakal pelajarin di level selanjutnya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, ya join terus begitu. Ada yang mau tanya lagi? Ini Kak Hasna. Oh iya, mau tanya. Ya, silahkan. Ini sebenarnya aku agak miss di penjelasan Sam yang pertemuan kedua sih, yang soal ini loh, Laila. Kan Laila, tapi kenapa tulisannya itu Laila gitu. Aku masih bingung di situ, karena misalnya kayak nama aku juga kan Hasna. Kenapa tulisannya jadi Hasena gitu? Nah, kalau Laila itu aku lebih suka gini. Nanti aku cariin untuk artikelnya untuk L. Kenapa kok di tengah double L gitu ya? Aku nanti bantu cariin artikelnya. Nah, kalau aku pribadi itu aku untuk mempermudah aku membedakan kapan dia disebut L dan kapan dia disebut R gitu. Jadi masih ingat kan untuk real huruf R ini. Nah, huruf R itu kalau dia di awal, ini aku tulisnya gini aja ya. Yang untuk awal itu dia dibaca R atau L, ya kan? Terus kalau di tengah dia dibaca R atau L. Terus kalau bukan AK ya. AK akhir. Akhir itu dia dibaca L gitu kan. Nah, ini lebih ke mempermudah kita membaca dan mempermudah kita tahu itu tulisannya apa gitu. Nah, kalau untuk yang di awal ini itu biasanya kalau penulisan nama, terutama di penulisan nama, itu kalau misalkan dia L, depannya L, ya kita pakainya real. Tapi kalau kita ditulisnya di situ udah real, itu biasanya kita menawarkannya ke R untuk di depan gitu. Jadi dia bisa R dan bisa L. Tergantung bagaimana cara pengucapannya dan kosakatanya. Nah, untuk yang di tengah itu kemarin aku kasih tahu 2 cara. Jadi kalau kita mau nulis R itu realnya cukup cuman satu aja. Tapi kalau kita mau nulis L itu realnya ada 2 gitu. Contohnya Kak, contohnya gimana?
Aku pakai contohnya lala ya. La, gitu kan. Karena di depan itu huruf L, jadi dia pakainya real, terus huruf A ini la, terus ada real lagi, ini udah dibacanya lal kan, ya kan, lal. Tapi kalau kita langsung di sini A, ini bacanya jadi lala, ya kan. Nah, kita ingat lagi, karena kita udah belajar bacim, huruf real ini yang di bawah, dia akan dibaca menjadi bacim. Dan bacim ini, kalau dia bertemu huruf vokal, dia bakal naik. Dan bunyinya bakal kembali ke bunyi sempurna, bunyi asli, yaitu R. Paham nggak? Kurang paham, Sam. Oke, aku pakai ini aja lah. Nah, la. Ini real, la. Tulisan aslinya seperti ini. Lala. Tapi kenapa kok double real? Gitu kan. Kenapa kok double real? Karena ya ini bacim. Dan salah satunya kalau untuk aku pribadi, itu untuk mempermudah aku membedakan mana dia menggunakan R dan di mana dia menggunakan L. Kalau kita tulisnya gini, nah, ini bisa kita baca lala, karena LA, kayak gitu kan. Tapi, yang bisa menalarkan itu cuman yang kita sendiri, gitu loh. Jadi semua orang itu bacanya tuh tetap rara, gitu. Kalau enggak, lara, gitu. Ini la, ini ra, gitu. Tapi, kalau teman-teman nulisnya seperti ini, nih, ada 1 dan 2, itu jadinya lala. Gitu. Terus di pelafalan, itu ada pembagian kosakata, suku kata. Jadi dari lala ini, itu dibagi menjadi 2. Di sini, lal, la. Gitu. Contoh dari pelafalan. Contoh ini ada Kak Bella, gitu kan, Bella Cynthia. Jadi Bella itu dibagi menjadi 2. Ini Bella. Paham nggak? Kalau belum paham, ini Ya. bilang aja belum paham Kak, gitu. Paham, Sam. Paham. Kalau buat aku paham, Sam. Ya, kalau yang lain gimana? Paham, Sam, paham. Gitu. Kalau belum, bilang aja nggak apa-apa. Oh iya, Sam. Jadi pas di awal kata itu bisa L, bisa R gitu ya, Sam? Ya, betul. Tergantung ini, apa permintaan. Oh, iya, Sam. Makasih. Ya, sama-sama. Siapa ya lagi ya? Ada yang mau tanya Sam, lagi boleh nggak? tanya nggak, Sam? Boleh banget. Kalau misalkan kita dapat kayak pertanyaan kayak nama gitu ya, kayak nama boy. Kan kalau di Hangga kan Y kan nggak ada kan ya?
Adanya Iya, kan ya, ye, yo. Lah itu gimana kalau nulisnya? gini kan? Ya, ya. Dia berubah jadi I. Y itu I. Oh, gitu. Contohnya Jadi, namanya Kak Desi. ya, kalau aku kan Nah, pakai double S sama Y. ya. Ya, Y-nya itu gitu I. Jadi, diganti. O bulat dan O, O apa ya? O Oh, setengah berdiri. lingkaran. Nah, untuk penulisan ini, O ini dan ini, I, itu dia juga, apa ya? Dia kalau misalkan mau digabung, itu jadi penyebutannya beda. Karena dia jadi huruf vokal apa? Ada yang masih ingat? Kalau misalkan gini, Vokal rangkap ya? gabungan. Oh iya, gabungan. Gitu. Jadi, untuk boy, itu dia lebih bagusnya pakai yang ini, EO. Jadi, boy. Gitu. Bukan boy, tapi boy. Kayak EO-nya tuh ada gitu loh. Gitu. Tapi kalau mau pakai yang ini, pakai O yang ini, kayak ini kan. Ini kan salah nih. Yang pertama aku buat. Tapi enggak tahu lah ya teman-teman ada yang notice atau enggak. Jadi ini tuh bacanya jadinya W. Ini B, W, E. W. B, O, I itu W. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi tentang bacim? Sudah gak ada, Sam. Paham. Sudah jelas. Yakin? Sam, Ha-ha? kalau huruf Z itu pakai J ya? Iya. Tapi kalau berarti mereka ngelafalinnya bakal J. Misalnya Zara. Iya, dia pakainya nih, Jara. Jara. Cahara. Ini kan untuk namanya Kak Regina kan, Regina Zahara. Jadi namanya tuh Regina Cahara. Kalau X itu kita biasanya pakai S. Siapa ya yang namanya X ya di sini ya? Nggak ada ya? X tadi pakai apa, Sam? X pakainya S. Sam, Berarti misalnya aku mau nanya, Z-nya kalau F itu pakai apa, Sam? Apa? Kalau huruf F itu pakainya yang PH atau yang pakainya P biasa? Hangelnya. Oke. Ntar huruf A, B, C, D, E, F, F. F itu kalau aku lebih suka pakai yang P, PH. Yang ada ini ya, apa, garis duanya itu kan? Ya, bener-bener. Yang ini. Ya. Coret. Nih. Yang PH. Iya. Oh ya, yang pakai PH ya. Apalagi? C, D, E, F, G. Kalau V, huruf V,
Kalau dia V-nya berdiri sendiri, ya tau lah ya. Apalagi kita para army. Kalau V yang kayak gini aja, itu jadinya sorry. Bentar ya, aku balas chat dulu. Ini dia itu cukup pakainya ini. D U I. Tapi kalau nama apa ya? Vina itu jadinya tuh pakainya B. Bukan yang ini. Jadi B I what? Bina gitu. Jadi Vina itu jadinya Bina. Kayak medok banget ya, Bina. Ada lagi? Kalau Masih F, Iya. Siapa tadi yang tanya? aku sih. kalau yang F gimana Sam? F yang ini kan? F yang ini kan? F maksudnya. F. F. Coba diketik aja Kak, diketik aja. Iya, F. F itu pakainya PH. Ini. Punyanya ini Kak Fauzia. Ini. Fauzi. Ya. Ya. Jadi Pa sorry. Pau. Pau Ji cukup enggak ya? Di bawahnya aja lah ya. Kenapa aku nggak miring aja ya tadi? Nah, jadi motongnya di sini, Kak. Per suku kata. Pa, U, Si, ya. Berarti ada 4. Pa, U, Si, A. Itu nggak cukup. Di bawah aja ya. Sini. Gitu. Ada 5 nih berarti. Soalnya kalau dia ini Pau, Zi, Ah. Jadi ejaannya tuh jadinya Pausiah. Paujiah. Gimana ya? Matiin huruf di belakang. Sam, Paham nggak itu sih? berarti kalau akhiran H itu tetap ditulis, Sam. Dia ada yang ditulis, ada yang enggak, Kak. Oh, bedanya gimana, Sam? Kita bisa bedain itu pakai H atau nggak usah dipakai H-nya, Sam? Kalau untuk nama, kalau aku secara pribadi untuk nama itu apa ya?
sesuai keinginan kita. Tapi kalau enggak, jadi dia cara baca. Itu kalau misalkan ini hanya ditulis kan, jadi bacanya teh Fauziyahu. Fauzi hah Fauziyah Jiyahe. Aduh matiin. Tapi lebih enaknya nggak usah sih. Capek payah soalnya baca H di belakang. Iya ya Sam, yang nggak usah dipakai aja kali ya. Jadi kalau ini nih lebih ke cara mematikan huruf Kak. Sebenarnya gitu. Paham nggak mematikan huruf? Oh iya Sam. Gitu. Jadi kalau matikan huruf itu pakai EU. Walaupun tanpa ini juga bisa ini juga udah terbaca, hanya udah terbaca sebenarnya. Jadi Pauciyah. Oke. Gitu. Kalau nama mau ditulis hanya ini juga nggak apa-apa, tapi pas pembacaan itu hanya nggak dibaca juga nggak masalah. Kalau aku gitu. Tapi untuk memang tata bahasa di Bakor sendiri, H di akhir itu sangat jarang banget. Hampir nggak ada sih istilahnya. Gitu. Oke Sam, makasih Sam. Iya sama-sama. Ari mau tanyain lagi nggak? Kalau enggak, aku masih ingat nggak tugas yang minggu lalu? Oke, Q. Q pakai apa ya? Q itu pakai ini loh, Kak. Apa namanya? KH. KH ya Kak. KH. Siapa Sam? KH. Tapi Q itu dia